beberapa langkah yang biasa ditempuh oleh pemerintah. Yang pertama adalah mekanisme kontrol lewat RKAB tahunan, yaitu rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang selalu diajukan oleh perusahaan tambang, terutama batu bara, itu perlu diperketat kembali. Nah, misalnya dulu itu ada mekanisme kalau perusahaan tidak bisa memenuhi DMO, tentu saja nanti untuk produksi tahun berikutnya itu akan berkurang karena ada formula DMO kali 4, itulah produksi maksimum yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua itu juga pemerintah harus mungkin ini Kementerian Kesehatan itu harus meningkatkan layanan dalam penanganan pandemi COVID-19, misalnya untuk tracing, tes, dan treatment, terutama di daerah penghasil batubara, sehingga ini nanti tidak akan berpengaruh kepada suplai batubara kepada PLN. Ini ada informasi bahwa di beberapa daerah penghasil batubara itu ada kelangkaan alat dan reagen untuk melakukan tes PCR misalnya. Contoh di Kalimantan Selatan itu ada informasi bahwa di RS Datu Sanggul, kemudian di RS Hasan Basri, nah itu mengalami kelangkaan. Pak Rizal masih bersama kami? Masih, Mbak. Oke, tadi agak gangguan koneksi. Silakan Pak. Sampai PCR di Kalimantan Selatan. Ya, jadi ada informasi bahwa beberapa rumah sakit di sana itu mengalami kekurangan alat dan reagen untuk tes PCR. Nah, ini sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada juga kepada karyawan perusahaan tambang batubara yang terpapar atau terindikasi terpapar COVID-19. Kemudian yang ketiga, dari sisi PLN juga harus ada perbaikan tata kelola dan manajemen stockpile. Artinya kita lihat bahwa di perusahaan swasta itu bisa 20-25 hari ketersediaan stoknya, di PLN hanya 10 hari. Nah, ini perlu diperbaiki, terutama salah satu yang kami dapat informasi adalah misalnya masalah pembayaran yang harus dipercepat atau sesuai dengan kontrak. Kemudian juga keandalan infrastruktur, terutama di jeti untuk coal handling di setiap PLTU. Nah, dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, nah sehingga stok inventory di PLN itu bisa diperbaiki sehingga bisa lebih aman. Pandangan Anda Pak, ya, kalau demikian supaya tadi ada langkah yang mungkin bisa dilakukan dengan cukup cepat untuk mengamankan pasokan batu bara yang dikatakan kritis tadi, tapi kalau harga serapannya juga terlalu tinggi kan ini mungkin juga akan menaikkan ongkos dari PLN ya Pak, dikhawatirkan juga akan berimbas ke masyarakat juga nanti efeknya. Iya, betul. Nah, memang harus ada formula yang perlu dikaji lebih dalam sehingga semua pihak itu bisa berending dengan happy ya. Nah, katakanlah misalnya kalau harga batu bara di atas 120, itu ada insentif untuk pengusaha tambang sehingga dia bisa mendapatkan harga lebih bagus. Karena memang seperti yang kita lihat bahwa dengan harga 70 itu selisihnya itu 93 dolar, kira-kira $93. Nah, ini cukup besar selisihnya. Nah, belum lagi untuk perusahaan trading. Kalau perusahaan trading atau UPK, pengangkutan dan penjualan, ini diterapkan juga sanksi seperti di Capman itu, bisa dibayangkan mereka akan kerugiannya itu per ton saja $93. Padahal harga jualnya ke PLN hanya $70, itu tidak masuk akal ya. Nah, keuntungan mereka itu mungkin antara 1 sampai $2. Itu kalau memang mereka tidak kena demurrage atau denda dari keterlambatan pengapalan misalnya. Nah, untuk hal inilah mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi formula apa sih yang bisa membuat suasana win-win solution tersebut. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.